Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas hasil diskusi kami mengenai materi tentang pengembangan kurikulum di sekolah. Adapun anggota kelompok 1 ya saya sendiri Wahyudi dengan NIM 2302075011038. Saya adalah 230207502031. Saya Mawaddah Warahmah 230207502033. Saya Milda dengan NIM 230207501026. Saya Asya Zahra dengan NIM 230207501032. Saya Aziza Tandia Pembonan dengan NIM 230207501024. Saya Safwan Marsuki dengan NIM 2302007501030. Baik, itulah anggota kelompok 1. Langsung saja ke materinya. Kurikulum merupakan suatu alat yang penting bagi pendidikan karena pendidikan dan kurikulum saling berkaitan. Jika diibaratkan, kurikulum layaknya jantung dan dalam tubuh manusia. Jika jantung masih berfungsi dengan baik, maka tubuh akan tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan kurikulum dan pendidikan. Apabila kurikulum berjalan dengan baik dan didukung dengan komponen-komponen yang berjalan baik pula, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang baik pula. Pengertian kebijakan umum dalam kegiatan belajar mengajar. Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi, kebijakan mempunyai dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil lainnya dengan nilai-nilai yang diyakini oleh para aktor pengambil keputusan. Namun di sisi lain, kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai yang anti-nilai seperti dominasi dan proses non-developmental. Kebijakan pendidikan adalah konsep atau gagasan yang sering kita dengar, kita ucapkan, bahkan kita lakukan. Tetapi, seringkali tidak dipahami secara baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan juga berdasarkan kebutuhan di lapangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan, fungsi pendidikan nasional adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sepak terjang kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar pada saat ini belum maksimal diperhatikan. Hal ini sebenarnya merupakan unsur penting karena sekolah dasar dilihat sebagai lembaga pendidikan awal yang sangat menentukan arah pencapaian cita-cita bangsa. Ciri-ciri kebijakan publik secara umum. A. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik dan bukan mengatur seorang atau golongan. Organisasi dan struktur kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik yang berguna untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini dapat mempermudah siswa guna tercapainya tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam proses pembelajaran. Karena peran dari organisasi kurikulum sendiri adalah sebagai pengatur bahan pelajaran hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran, diantaranya alokasi waktu dan juga jadwal pelajaran. Proses adopsi pengetahuan dan nilai. Proses adopsi pengetahuan dan nilai merujuk pada cara-cara di mana individu, kelompok, atau masyarakat menerima, menginternalisasi, dan mengaplikasikan pengetahuan serta nilai-nilai baru dalam kehidupan mereka. Proses ini sangat penting dalam konteks sosial, organisasi, pendidikan, dan perubahan budaya. Beberapa aspek penting mengenai adopsi pengetahuan dan nilai. Pertama, proses adopsi pengetahuan, yaitu pengenalan atau awareness. Kedua, minat atau interest. Kedua, proses adopsi nilai, yaitu pengenalan nilai baru, pengujian dan penyesuaian. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi pengetahuan dan nilai, yaitu kesesuaian dengan nilai yang ada, kompleksitas, dan dukungan sosial.
Analisis kompetensi penetapan kemampuan keterampilan dan sikap. 1. Analisis kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Tujuan pendidikan yang diinginkan. 2. Penetapan kemampuan keterampilan dan sikap. Penetapan kemampuan keterampilan dan sikap adalah langkah penting dalam merancang kurikulum yang dapat memfasilitasi perkembangan kompetensi siswa. Ketiga elemen ini merupakan landasan untuk membentuk kurikulum yang holistik. 3. Pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang menekankan pada pencapaian kemampuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Pengembangan kurikulum ini berfokus pada hasil yang ingin dicapai siswa dan bukan sekadar pengajaran materi. Keempat, evaluasi dan penyesuaian kurikulum. Evaluasi kurikulum berbasis kompetensi harus dilakukan secara berkala untuk menilai apakah tujuan kurikulum telah tercapai dan relevan dengan pengembangan zaman. Ya, poin-poin penting yang bisa kita ambil dari materi ini, perkembangan kurikulum sekolah menunjukkan perubahan dinamis seiring dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Kurikulum awalnya berfokus kepada pengajaran ilmu pengetahuan dasar yang bersifat statis, namun seiring waktu, kurikulum mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan sosial ekonomi. Kurikulum modern kini lebih menekankan kepada pengembangan keterampilan abad ke-21, serta pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Selain itu, pendekatan kurikulum yang lebih berbasis kepada kompetensi dan fleksibilitas diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih relevan dan menyeluruh bagi peserta didik, memungkinkan mereka untuk lebih siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Itulah tadi sedikit materi mengenai pengembangan kurikulum di sekolah, khususnya yang ada di Indonesia. Sekian hasil diskusi ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.